Bismillahirrahmanirrahim. Ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Kenapa? Kalau ada perempuan yang masuk neraka nanti di akhirat, ditakdirkan Allah, mudah-mudahan ibu tidak gitu kan. Satu perempuan masuk neraka, 4 laki-laki yang dibawa. Akan balik lah. Siapa? Orang tua, ayah. Ayah. Kalau laki-laki ayah. Ayahnya. Suami kalau sudah bersuami. Saudara laki-laki, adik ataupun kakak. Anak laki-laki. Seorang perempuan, 4 yang dibawa. Kan berat itu. Alhamdulillah saya tidak punya saudara perempuan. 4 laki-laki semuanya. Nah, kan penting pola itu. Dan masalah menutup aurat ada dalam Al-Quran, tidak usah perselisih. Walaupun dia hafiz Quran sekalipun, batasan aurat gini, tidak usah. Itu biar waktu itu. Karena sudah ada dalam Al-Quran semuanya. Hadirin kaum muslimin, jadi rumah tangga. Rumah tangga itu menentukan pola pendidikan anak. Jadi tolong sekali lagi, mari kita ingatkan anak-anak kita sama-sama Bapak Ibu, cucu-cucu wawa, kita bina, kita didik dengan sebaik-baiknya dalam rumah tangga. Insya Allah nanti dia keluar akan baik, akan menikmati nantinya anak generasi yang soleh dan soleha itu. Al-Quran surah Furqan 74 gitu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Awak kan hafal doa itu tuh. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami, anak turunan kami sebagai menyenangkan hati kami. Baka sana ngerti kalau anak malawan ke panjang teh. Baca kak teori teh. Nah, ini maka sangat penting sekali kita, tantangan generasi kita. Ada ibu-ibu kos tanggung jawab, buat aturan. Karena kita ada kajian di sana tuh. Kalau ibu kos biar ibu kos tanggung jawab terhadap anak kos. Karena orang kayaknya nitip. Berarti bapak ibu lah sebagai orang tua. Nah, maka buat aturan. Itu caranya. Keluar sampai jam 9, titik, tidak pakai koma. Lewat 9 kunci. Awak yang punya, awak akan nyatur. Anak kayak gitu aja. Kita kan sering gitu, boleh keluar biasa entah jam hari. Jam 9, tidak usah. Kalau tidak buka kitab, agak dibuka. Perlu benar ya, usia aja kawan. Lay duit je besok satu hari. Kalau lay duit je. So deh. Cintu. Caranya. Jangan awak lah diatur sama anak. Anak-anak awak. Seorang tua diatur. Jadi kesalahannya seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, rumah tangga. Nah, kalau ingin rapinya silakan Bapak Ibu lihat dalam surah Luqman tuh, mulai dari ayat 3 waleh sampai 9 waleh. Itu bagus di situ pola pendidikannya. Gimana dia jangan berjalan di muka bumi dengan sombong, ketemu dengan orang, tegur sapa, apa saja yang kamu lakukan walaupun dalam dia telangi di dalam bumi, ya tibi Allah. Allah tahu nak. Nah, gitu. Ada di sana itu. Itu intinya. Ada bertanya Bu, kau nak masuk rumah yang kedua. Rumah ibadah. Satu rumah tangga, yang kedua rumah ibadah. Tidak bisa lepas bawa anak ke rumah ibadah. Siapa akan membawa orang gaibnya? Anak yang akan dibawa ke rumah ibadah yang lah bisa menerima kebenaran. Nah, duduk ya. Awak dengar kajian.
orang wirid, orang ceramah, orang sholat ya, ya, ya mas. Tapi kalau anakku aktif, anakku masih, namanya tuh, masuk ke Surabaya, bantu lapangan bola kaki senyubay gitu kan. Lari kemari, maki kemari, anda usah di rumah saya dulu dedik. Urang sedang sujudnya tendang ke tepung urang itu dah amuh tu doh. Itu bukan membuat ibadah tu, buat dosa tu. Di rumah dulu, didik di rumah dulu. Adab masjid, adab rumah ibadah. Memang itu tugas orang tua. Tapi kalau lah bisa menerima kebenaran baru, duduk, adab masjid, adab musola, rumah ibadah, berwudu. Makanya kita sering sampaikan ke anak-anak, siswa, antum dari mana? Kalau ada yang permisi pak keluar, ngadu, sekaji pak, aduh, sasak ke jamban, beruduk lagi ya. Anak yang tak terbiasa, dia tak kajui itu. Awak hendak sembahyang apa? Tuh. Ini polanya itu tidak benar. Pipis itu najis enggak? Yo ya. Masa kamu najis dibawa ke dalam masjid, dalam musola, dalam sekolah, ini bapak ibu guru, bapak ibu dosen sampaikan kayak gitu. Sana. Sianya lihat, duduk. Jawab kayak gitu. Gitu. Cuma kadang-kadang ada pengajian jamaah kok gitu enggak mungkin kan. Ibu kemana? Mungkin kan. Pisnya kan. Ibu wudu oleh ya kan. Makanya ilmu. Baca nanti dalam kitab keutamaan wudu. Sangat luar biasa. Bapak Ibu, awak duduk ke gua menjelang salat, siapa yang duduk antara salat dengan salat menunggu waktu salat, dia mendapat pahala ibadah salat. Nyampang meninggal dalam keadaan taharah, suci. Jadi dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin, kan doa sudah wudhu tu, wa yuhibbul mutatahhirin, taharah. Allah cinta dan sayang yang suka taubat, Allah cinta dan sayang yang taharah, menjaga kebersihan. Hukum diri awak tu, kalau keluar dari kamar kecil, buang air kadang, buang air ketik, pastikan diri kita beruduk. Biar sedang di masewa. Jadi wudhu bukan hanya untuk sholat. Ini konsep Syekh Abdul Qadir Jailani itu, ahli tasawuf. Kalau berwudhu beliau bata, beliau wudhu boleh, bata wudhu boleh, bata wudhu boleh. Mau tidur baru dulu, adab tidur kan kayak gitu. Baru zikir, masuk ke tu. Habis Bapak Ibu. Ada yang bertanya ada? Ada. Lanjut. Jadi, ambo kadang-kadang memang nyanyi Bapak Ibu. Nyo kadang-kadang ada jamaah kok pengin bertanya, tapi tidak ada kesempatan. Itu tidak jadinya. Jadi satu rumah tangga, yang kedua rumah ibadah. Bau anak awak salat. Bapak-bapak bau istri-istri awak, kalau istri lebih dicie, solat jamaah. Kadang ada yang rajin bedah pendapat begini, perempuan tu solat di rumah, dalam kamar, di suruhan. Iyalah, hadisnya jangan dipotong-potong. Bila perempuan tu solat di rumah, ada ketentuannya tu, tidak sembarang saja. Kalau tidak, ngapain keluar salat jemaah itu lebih utama dari salat sendirian. Kalau dalam Al-Quran, aqim shalah, pelamar perintah, dirikan salat. Karena ambo memang tidak hobi berdebat-debat dulu Bapak Ibu. Kerajuan saya. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, ruku' bersama orang yang rukuk. Orang bersama rukuk di mana? Masjid, musola, salat jamaah. Satu. Itu keterangannya itu Al-Quran itu. Yang kedua,
Sahabat nanya ke Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa? Saya tua, terus buta. Jadi indah ado nak kami membiang ke rumah saji, ya Rasulullah. Tu bah, lei buli ambo solat di rumah ya Rasul." Apa kata Rasul? "Anta sami'tu nida?" Apakah engkau dengar azan? "Sami'tu ya Rasulullah." "Ya, saya dengar ya Rasul." "Fa'ajibhu." Datang. Orang gaib buto, ndak ada nama, ndak bisa lihat dah. Ndak ada nama bimbing ke rumah saji itu. Tadanga suara azan datang, badan gadang, buto indah, rumah balanci-lancian di surau. Balanci-lancian tahu? Hah? Atau orang pasti siapa? Jadi bahasa kampung tu gak kental saya katakan. Hanya pakai ilmu basi saja. Basi pakak tu. Lanjut je lah itu. Alasan besok di akhirat. Apa alasan kita? Orang gaib tu, butuh. Tadanga suara azan datang. Tidak ada alasan awak Bapak Ibu. Makanya hukum diri awak tu, saya menghukum diri Bapak Ibu. Anak-anakmu sampai gitu. Hukum dirimu. Baca caranya, setiap salat fardu pastikan berjamaah. Itu menghukum diri itu. Awak yang bisa. Pas. Masuk ya Pak ya? Alah kan? Halo ya? Kalau lah berhenti Pak. Gitu caranya Pak Ibu. Rancak-rancak rumah ibadah dibangun bagus-bagus. Buat apa? Untuk ibadah. Tidak cari-cari di jauh saja. Makanya dalam Al-Quran masalah kakum fi sakar, nanti ada penyesalan itu. Jadi mari Bapak Ibu bawa diri kita, keluarga kita untuk ibadah di rumah ibadah agar kita mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang keberapa Ibu? Yang ketiga, yang terakhir. Berapa minit lah Bu? Berapa kartu ni kau? Oh, menit lah Bu, ya Pak. Ya. Ambo bawa bagian timernya supaya tidak lama-lama. Rumah sekolah. Satu tadi apa rumah? Tangga. Maksimalkan didik anak cucu bawa situ. Perankan. Yang kedua, rumah ibadah. Apalagi kini awak lagi tolong dek Pemko membawa anak ke surau dengan namanya apa? Surau. Smart surau. Karena membawa anak apalagi pagi itu susah benar. Payah. Kini lah ramai masjid musola gini go. Walaupun dia takut dia absen. Habis rayo besok kecek Pak Wabako. Kemarin kita komunikasi dengan beliau, itu seluruh PNS akan di barcode. Siap-siap. Harus tuh Pak Wako. Karena kami selokal beliau mengambil program doktor. Karena cek komunikasi gitu kan. Jadi ternyata takut dengan itu gitu kan. Biarlah takut awal saja dulu. Mudah-mudahan terlatih nanti menjadi ibadah. Nyo kadang-kadang harus dipasuh loh, masuk sarugo harus dipasuh loh, okay. Biarlah tapasuh masuk sarugo ketimbang sukarela masuk neraka. Ibu pilih yang mana? Sukarela. Tapasuh. Kok kata pasuh juga, tapi ujung-ujung nanti insyaallah ikhlas itu. Jadi sangat penting sekali rumah ibadah sampai ditinggalkan. Jadi yang ketiga rumah sekolah. Bapak Ibu, carilah sekolah yang betul-betul untuk anak cucu awak, yang betul-betul menyelamatkan anak awak selamat dunia akhirat. Bukan dunia saja. Masuk anak sekolah unggul, masuk anak sekolah kaporit, sekolah apa namanya? Lain tak tentu ibu dia. Sekolah favorit, sekolah hebat, megah, mewah.
lai bisa menyelamatkan akhiratnya, itu perlu dulu. Kalau ndak, ibu rugi itu. Rugi awak tu. Pitih habis ibu. Makanya saya sudah berazam semua anak saya masuk pondok pesantren. Mohon maaf ibu, saya ndak promosi pondok pesantren karena saya ndak punya pondok. Tapi hasil dari situ, alhamdulillah, alhamdulillah, memang nampak Bapak Ibu, dia sudah bisa. Seusia dia sudah mampu. Yang nomor 2 itu nanti insya Allah dia jadi imam di sana itu, dia di Mesir itu. Dari mana mulainya? Rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Oh, pondok itu ada LGBT, ada mewah, ada ikut. Jangan yang mewahnya. Yang murah meriah saja jadi. Mewah tentu yo. Karena sekolah itu mewah-mewah, tapi tiba di rumah anakku bantu ayam diatku saja. Suruh imam tamu, azannya menggeliang, ikamainya ndak pandai, ini datang masbuk taruh saya, marugi bu tu. Ramadan kemarin anak saya jadi imam salat akhir Ramadan itu, tahajud. Baik Bapak Ibu, kita saling berbagi saja. Intinya kita ingin bagaimana anak kita soleh dan soleha, mampu menyelamatkan dirinya, keluarganya, orang tuanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu satu-satunya dengan jalan yang Allah ridho. Itulah jalan agama. Jangan lepas dari agama. Jadi 3 rumah. Rumah tangga, rumah apa tuh? Ibadah, rumah, sekolah. Insya Allah. Kalau itu maksimal, anak akan terlepas dari narkoba, balap liar, pacaran, perbuatan maksiat lainnya. Insya Allah. Demikian saja atas nama pribadi dan keluarga dalam penyampaian nambo tadi, kok kurang lemak manihi, racik bawang dek kurang alui, reno pici dek kurang kuning, atau masakan talam biak matah, maafkan nambo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Sabab maka abah itu malu nambuh mudo mata mungkin tak ada orang lompatan lupu di kaki dan kapatah. Tak ada gadian antara tak, tak ada tupai dan tak gawa yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Alhuminkum ila liqa bastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.